Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niken Rahayu dengan NIM 205211087 dari kelas 6G Manajemen Bisnis Syariah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah studi kelayakan bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal bisnis plan Sasang Sale Pisang. Proposal bisnis plan Sasang Sale Pisang. Ringkasan eksekutif. Saat santai dan berkumpul bersama teman maupun keluarga merupakan momen yang cocok untuk sekedar melakukan sharing untuk melepas kepenatan setelah kesibukan aktivitas sehari-hari. Salah satu contoh camilan yang sesuai yaitu sale pisang. Untuk buah pisang yang digunakan adalah pisang raja. Rasa sale pisang memang sangat enak, renyah, dan nikmat. Cocok sekali dijadikan camilan santai di rumah maupun saat cuaca hujan. Tekstur sale pisang yang empuk dan manis ini memang banyak disukai terutama bagi anak muda yang suka kumpul bersama kawan sebagai teman mengobrol. Selanjutnya, latar belakang. Buah-buahan merupakan bahan pangan sumber vitamin. Selain buahnya yang dimakan dalam bentuk segar, daunnya juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Misalnya daun pisang untuk makanan ternak, daun pepaya untuk mengempukkan daging dan melancarkan air susu ibu, terutama daun pepaya jantan. Warna buah cepat sekali berubah oleh pengaruh fisika, misalnya matahari dan pengaruh biologis atau jamur, sehingga mudah menjadi busuk. Oleh karena itu, pengolahan buah untuk memperpanjang masa simpannya sangat penting. Buah dapat diolah menjadi berbagai bentuk minuman seperti anggur, sari buah, dan sirup, juga makanan lain seperti manisan, dodol, keripik, dan sale. Pada saat ini, banyak daerah di Indonesia yang masyarakatnya menanam pohon pisang. Mayoritas buah pisang dijual dalam bentuk masih buah pisang asli, belum diproses lebih lanjut. Hal itu menjadikan nilai tambah dari budidaya pisang belum optimal. Di samping itu, sering terjadi kerusakan buah pisang karena tidak langsung laku terjual atau menunggu kenaikan harga. Sale pisang merupakan salah satu makanan ringan dari olahan pisang sebagai bahan dasarnya. Saat ini, produksi sale pisang sudah menembus pasar internasional. Sale pisang sendiri banyak digemari masyarakat, baik mulai dari anak-anak kecil hingga kalangan orang dewasa, karena tekstur sale pisang yang garing dan renyah yang sesuai dijadikan sebagai camilan. Tingginya peminat masyarakat akan olahan sale pisang membuat peluang bisnis sale pisang cukup menjanjikan untuk dijalankan. Dalam pengolahan sale pisang ini pun juga terbilang sangat mudah dan bahan baku yang dibutuhkan dalam pengolahan mudah didapatkan di pasaran dengan harga terjangkau. Saat ini juga telah banyak orang yang lebih memilih terjun langsung menggeluti usaha dengan mengolah sale pisang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak di setiap harinya. Dengan adanya peluang tersebut, maka saya bermaksud untuk membangun bisnis sale pisang. Selanjutnya, visi dan misi Sasang Sale Pisang. Visinya memanfaatkan dan meningkatkan hasil olahan pisang menjadi produk makanan yang lebih menarik dan bervariasi, sehingga meningkatkan nilai jual hasil olahan pisang dan dapat diterima oleh masyarakat luas sebagai salah satu makanan alternatif pengganti camilan. Selain itu, pisang mengandung karbohidrat tinggi. Untuk misi, yang pertama memperkenalkan produk pisang berupa sale pisang kepada konsumen. Kedua, meningkatkan kualitas produk pisang dari bahan yang digunakan, rasa, kebersihan produk, dan nilai gizi. Ketiga, melakukan analisis pasar dengan menentukan sasaran pemasaran produk. Keempat, memperluas akses pemasaran produk sale pisang. Kelima, menciptakan produk yang terbaik dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang keenam, menciptakan produk yang baru. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Yang pertama, untuk menambah pengalaman dan pengetahuan tentang berwirausaha. Kedua, untuk mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat dan berorientasi pada masa depan. Yang ketiga, untuk selalu berpikir aktif, kreatif, dan inovatif, serta mengasah kemampuan dalam berbisnis, sehingga memunculkan banyak ide-ide baru yang dapat menjadi peluang usaha yang menguntungkan. Yang keempat, untuk membantu berpikir kritis dan objektif atas bidang usaha yang dijalankan. Selanjutnya, data perusahaan. Untuk data perusahaannya, nama perusahaan Sasang Sale Pisang, bidang usaha kuliner, jenis produk sale pisang, alamat perusahaan Kranggan Harjo, Toroh, Grobogan, nomor telepon 02186146646. Untuk data pemilik, nama Niken Rahayu, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Grobogan 15 September 2002, alamat Menduran Berati Grobogan, nomor telepon 089507780637. Peran dalam perusahaan sebagai owner.
Konsep usaha. Toko Sasang Sale Pisang terdapat di lokasi yang strategis yang dapat dijangkau oleh kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Suasana yang diciptakan toko Sasang Sale Pisang pun bersih dan nyaman. Sasang Sale Pisang ini dapat dikonsumsi mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa dengan harga yang cukup terjangkau. Sasang Sale Pisang juga menyediakan jasa cash on delivery dan gratis antar apabila pelanggan berada di kawasan daerah Purwodadi. Selanjutnya, analisis strategis. Analisis internal. Analisis internal dilakukan dengan melihat kekuatan dan kelemahan yang ada di internal perusahaan. Analisis yang dilakukan mencakup beberapa faktor, di antaranya manajemen, produk, pemasaran, keuangan, produksi, dan sumber daya manusia. Kedua, analisis eksternal. Analisis eksternal dilakukan dengan melihat peluang dan ancaman yang ada di lingkungan luar perusahaan. Analisis yang dilakukan mencakup beberapa faktor, di antaranya ekonomi, sosial budaya, kebijakan pemerintah, teknologi, dan pesaing. Selanjutnya, analisis SWOT. Untuk strength atau kekuatan, harga terjangkau, bahan baku mudah didapat, memiliki cita rasa manis yang khas, menggunakan bahan baku yang berkualitas. Untuk weakness atau kelemahan, proses produksi mengandalkan cahaya matahari, kurangnya keterampilan dalam manajemen usaha, kurang aktif dalam kegiatan promosi. Untuk opportunity atau peluang, prospek bagus bisnis makanan ringan, media sosial yang mendukung untuk pengembangan bisnis, kebijakan pemerintah yang mendukung UMKM, inovasi pengembangan produk berbahan dasar pisang. Untuk threat atau ancaman, tingginya daya saing antar usaha sale pisang, kecenderungan naiknya harga bahan baku, berkurangnya pembeli karena produk pesaing. Untuk SO strategi, meningkatkan kualitas produk, memperluas penawaran penjualan sale pisang, dan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk promosi produk. Untuk WO strategi, memperluas pemasaran melalui media sosial dan menambah tenaga kerja. Untuk ST strategi, meningkatkan keunggulan produk, meningkatkan daya saing penjualan, dan meningkatkan kualitas kemasan agar lebih menarik. Untuk WT strategi, mempertahankan bahan baku berkualitas dan melakukan kontrol terhadap proses produksi dan pengemasan. Selanjutnya, gambaran umum pasar. Untuk segmentasi pasar, segmentasi dari produk Sasang Sale Pisang ini yaitu mencakup semua kalangan masyarakat menengah atas dan bawah. Selain itu juga mencakup semua kalangan dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Untuk positioning, posisi atau tempat pendirian usaha Sasang Sale Pisang dirasa sangat strategis karena berada di dekat tempat pariwisata. Untuk targeting, target pasar adalah para penggemar camilan dari pisang ini. Biasanya orang yang sedang berlibur ke suatu daerah pasti akan menemukan camilan ini di pusat perbelanjaan oleh-oleh, khususnya di Grobogan. Target pasar tidak hanya pada konsumen di daerah Grobogan saja, karena pemasaran yang dilakukan menggunakan media sosial, sehingga target pasar menjadi luas. Selanjutnya, strategi pemasaran 4P. Yang pertama, produk. Produk yang dijual adalah camilan berupa sasang sale pisang. Produk ini memiliki manfaat dan kualitas yang tinggi. Sudah diketahui bahwa produk yang terbuat dari pisang ini memiliki kandungan gizi yang bermanfaat untuk kebugaran tubuh. Pengawasan kualitas dilakukan untuk bahan baku, pengawasan proses, dan pengawasan produk jadi. Pengawasan kualitas bahan baku dilakukan dengan hanya memakai pisang yang sudah matang tetapi belum busuk. Pengawasan kualitas proses dilakukan dengan melihat ketebalan irisan dan tingkat kekeringan hasil menggoreng. Sementara itu, pengawasan produk jadi dilakukan dengan memperhatikan keseragaman ukuran, kerapian pembungkusan, dan pencatuman waktu kadaluarsa di kemasan. Yang kedua, price. Kami menawarkan produk ini dengan harga Rp15.000. Hal ini dipengaruhi dengan biaya serta harga bahan baku di pasaran. Yang ketiga, promotion. Melalui mulut ke mulut dengan memberikan contoh produk yang dapat dimakan secara cuma-cuma kepada keluarga, teman, karena berita dari mulut ke mulut akan tersebar dengan cepat. Melalui media sosial dengan melakukan promosi WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Melalui sales promotion dengan memberikan diskon kepada konsumen jika memesan dengan jumlah yang banyak. Yang keempat, place. Saya membuka tempat usaha di Kragan Harjo, Toroh, Grobogan. Selain itu, saya juga menjualnya melalui media sosial. Untuk selanjutnya, rencana organisasi. Nama usaha Sasang Sale Pisang, nama pemilik Niken Rahayu, bidang usaha makanan, jenis produk sale pisang, bentuk badan usaha perseorangan. Untuk struktur organisasi, Niken Rahayu sebagai direktur, satu orang manajer keuangan, 2 orang di manajer produksi, dan 1 orang di manajer pemasaran. Selanjutnya, divisi dan job description.
Untuk direktur, tugasnya menentukan tujuan pelaksanaan kerja yang realistis dan menjelaskan tujuan yang telah ditentukan organisasi. Bertanggung jawab dalam pembagian tugas koordinasi. Untuk manajer keuangan mempunyai tugas mencatat persediaan bahan baku, mencatat biaya-biaya dan transaksi penjualan, dan membuat laporan harian dan bulanan. Untuk manajer produksi, mempunyai tugas sebagai tenaga teknis dalam kegiatan produksi perusahaan, mengawasi dan bertanggung jawab atas proses produksi mengenai produk yang dihasilkan harus sesuai dengan pesanan. Untuk manajer pemasaran, bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pada bagian pemasaran, merencanakan mengatur kegiatan pemasaran perusahaan agar dapat target perusahaan. Selanjutnya, rencana produksi atau operasional. Untuk analisis bahan, ada pisang raja, tepung terigu, tepung beras, gula pasir, minyak goreng, garam, dan vanili bubuk. Untuk peralatannya, ada pisau, tampah, baskom besar, kompor gas, tabung gas, wajan, papan pemotong, serok, spatula, dan timbangan. Untuk proses produksi, tahap yang pertama, siapkan pisang, tampah, dan pisau, lalu kupas pisang dan potong pisang berbentuk menjari dan lurus, cuci pisang dengan air bersih, letakkan pisang pada tampah, lalu jemur pisang selama 4-6 hari. Untuk tahap yang kedua, ambil pisang yang sudah dijemur, buat adonan dengan mencampurkan tepung terigu, tepung beras, dan garam ke baskom, tambahkan air sedikit demi sedikit, aduk perlahan hingga adonan tidak terlalu cair dan tidak terlalu kental, masukkan pisang satu persatu. Setelah itu, siapkan penggorengan, masukkan pisang satu persatu ke dalam wajan, yang telah dipanaskan dengan minyak goreng secukupnya, tunggu beberapa saat, bolak-balik sale menggunakan spatula agar merata. Lalu, angkat sale dari penggorengan menggunakan serok, letakkan pada tampah, ulangi langkah tersebut dengan sisa sale lain. Untuk kapasitas dan target produksi, kapasitas sale pisang yang dapat diproduksi adalah sebesar 100 buah dengan target produksi sebesar 150 buah sale pisang yang akan dikemas menjadi 50 bungkus. Untuk rencana keuangannya, biaya tetap dengan total Rp795.000, biaya bahan baku per bulan Rp159.000, biaya operasional per bulan Rp150.000, biaya kemasan Rp40.000, total biaya modal awal totalnya Rp1.145.000. Untuk total biaya per bulan yaitu Rp415.250. Selanjutnya, biaya pokok penjualan untuk harga pokok produksi Rp8.305, harga jual Rp15.000. Untuk analisis keuntungan, pendapatannya sebesar Rp334.750 dengan persentase laba 80%. Untuk analisis titik impas atau BEP unit sebesar 99 unit dan BEP dalam rupiah sebesar Rp1.499.439. Untuk sumber dana yang didapatkan dari hasil tabungan saya sendiri dan dibantu oleh orang tua. Berikut bisnis model kanvas dari Sasang Sale Pisang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.